Jumpa lagi di Jadul TV. Ya, sekarang saya ada di Las Vegas. Kelihatannya biasa aja ya, nggak ada salju-salju, tapi ini dingin banget. Dan kita mau bahas sesuatu nih. Kita mau bahas mengenai prosesor-prosesor Intel yang baru saja diluncurkan seiringan dengan CES 2023 di Las Vegas, Amerika Serikat. Ya, mau tahu seperti apa aja prosesor-prosesornya? Nah, kita udah bikinin videonya. Cek ini. Oke, video kali ini tidak saya buat di Las Vegas. Saya lagi di Las Vegas, tapi video dibuat duluan. Dibuat pada saat masih di Jakarta. Karena ya kebetulan kita udah tahu duluan apa aja prosesor-prosesornya. Mau tahu? Yuk, kita simak. Di awal tahun 2023 ini, Intel memperkenalkan produk dan teknologi barunya lagi. Dan ini diumumkan bersamaan dengan event CES di Las Vegas. Perkenalkan, ini adalah 13 Gen Intel Core Mobile Processors. Ya, prosesor baru lagi. Dan karena namanya mobile, tentunya ini untuk laptop ya. Oke, mari kita bahas satu persatu beberapa prosesor laptop yang diumumkan kali ini. Yang pertama adalah prosesor Intel Core 13 Gen dari seri HX. Seperti kita tahu, seri HX ini adalah seri untuk prosesor mobile atau laptop dari Intel yang ditujukan untuk kalangan entusias dan profesional. Singkat kata, ini adalah prosesor terkencangnya untuk laptop. Frekuensinya bisa mencapai 5,6 GHz, yang sebelumnya cuma 5 GHz saja. Oh, ini jauh banget ya. Tahun ini Intel punya yang namanya Core i9 13950HX. Prosesor ini punya nggak kurang dari 24 core, 8 core performance, dan 16 efficient core. Jadi ini mirip dengan prosesor desktop yang generasi ke-13. Yang sebelumnya ya, yang i9 12950HX itu hanya punya total 16 core, 8 P-core dan 8 E-core. Jadi ini E-core-nya meningkat drastis. Tentunya dia pakai dukungan overclocking, dan untuk memori dia sudah support sampai DDR5 5600 dan tentunya DDR4 3200 dengan kapasitas hingga hanya 128 GB saja. Gede ya. Nah, generasi sebelumnya itu cuma support DDR5 4800 dan DDR4 3200. Nah, lalu ada yang baru di sini karena dia diklaim mendukung dynamic overclocking untuk memori yang support XMP 3.0. Lalu dia juga memiliki jalur PCIe Gen 5 X16 atau by 16 atau juga bisa 2 by 8. Lalu ada 2 discrete Thunderbolt 4 di sini. Dia juga mendukung Intel Bluetooth LE Audio dengan audio codec baru yaitu LC3. Untuk performa, Intel mengklaim kalau dibandingkan dengan Core i9 12900HK, prosesor ini 79% lebih kencang di Blender ya. Luar biasa. Ini Blender yang V3.31 BMW 27 Scene itu yang biasa kita pakai. Dan saat dibandingkan dengan Core i9 12900HX, di beberapa game dia punya frame rate sampai dengan 12% lebih tinggi. Tapi perlu diingat ya, semua klaim performa tadi kan dari Intel ya, bukan dari kami. Jadi tunggu aja sampai barangnya resmi hadir untuk kita review. Lalu lanjut yang berikutnya ada prosesor 13 Gen Intel Core Mobile Platforms dari H-Series, P-Series, dan U-Series. Ya, dia nanti akan punya sampai dengan 14 core yang terdiri dari 6 core performance dan 8 efficient core. Dukungan port Thunderbolt 4 hingga 4 port. Dukungan memori yang beragam juga. Masih support DDR4 3200 ya tentunya. Jadi di kontrolernya masih ada nih controller DDR4 ya. Lalu dia udah support DDR5 5200 yang sebelumnya kan cuma sampai 4800. Lalu tentunya ada LPDDR4X 4267, lalu juga bisa LPDDR5 atau 5X 6400. Sebelumnya itu cuma support sampai dengan LPDDR5 5200 ya. Nah, prosesor ini tentunya akan dilengkapi dengan integrated graphics Intel Iris Xe yang terbaru sampai dengan 96 execution unit. Fitur endurance gaming yang diklaim mampu memperpanjang masa penggunaan saat digunakan untuk main game dengan integrated graphics dan pakai mode baterai. Ada yang main game pakai gini? Mungkin ada ya. Nah, dukungan Intel XeSS Super Sampling juga ada di sini. Lalu ada dukungan software Intel Arc Control. Selain itu, beberapa laptop dengan prosesor 13 Gen Intel Core juga dilengkapi dengan dedicated AI engine yang disebut sebagai Intel Movidius VPU for Laptops yang dapat melakukan high quality background blur, eye contact, dan automatic framing saat lagi video call. Juga melakukan CPU-GPU offload sesuai dengan beban kerja yang diberikan ke laptop. Lalu ada integrasi dengan berbagai aplikasi yang menggunakan integrated camera untuk memanfaatkan fitur AI ini. Oke.
bahas yang versi HX udah, lalu HP dan U juga udah. Sekarang kita bahas yang menarik. Ini baru nih, ada seri N. Seharusnya ini adalah pengganti Pentium dan Celeron terdahulu ya. Tapi seharusnya performanya juga udah meningkat jauh di sini. Mungkin ini jadi seri yang paling menarik sih. Seri N ini akan mencakup Intel prosesor N series dan Intel Core i3 N series ya. Jadi ada huruf N-nya di situ. Untuk contoh penamaan nanti akan menjadi misalnya ya Intel prosesor N200 dan ada juga Intel Core i3 N305. Prosesor ini menggunakan Grace Mount CPU microarchitecture dengan 4 atau 8 efficient core. Ya, kalau yang tadi ada P-core dan ada E-core, ini full E-core saja. Kita dulu udah pernah tes, E-core-nya aja dari arsitektur yang baru ini bisa sama kencengnya dengan prosesor utama yang ada di generasi ke-10. Jadi ini luar biasa ya, ada yang 4 dan ada yang 8 core. Seri Intel prosesor itu akan punya 4 efficient core, sementara Intel Core i3N ya, itu akan punya 8 efficient core. Ini memiliki dukungan konektivitas Wi-Fi 6E, lalu ada dukungan GNA 3.0 untuk background noise suppression saat melakukan video call. Ada integrated graphics dengan 32 execution unit yang sudah support AV1 decode. Ini berarti integrated graphics yang baru, bukan yang tua dulu, bukan UHD yang dulu. Nah, saat dibandingkan dengan Pentium Silver N6000, ini seri N yang dulu nih ya, Pentium yang dulu yang kenceng yang pakai 4 core. Kalau dibandingkan dengan yang satu itu, Intel prosesor N200 bukan i3 ya, N200 memiliki performa 64% lebih tinggi dalam pengujian 3D Mark Wildlife Unlimited. Ingat, ini baru yang N200. Karena ada Core i3 N305 yang diklaim punya skor yang lebih tinggi lagi dan sudah mendukung stream video 4K HDR ke TV melalui HDMI 2.0B. Ia juga mendukung sampai 3 display secara bersamaan. Dukungan memori dan storage-nya juga beragam, bisa LPDDR5, bisa DDR5 dan yang penting masih bisa DDR4. Jadi laptopnya masih bisa murah juga harusnya ya. Lalu untuk storage dia support SSD, UFS 2.1 dan eMMC juga disupport. Laptop dengan prosesor ini diklaim bisa punya daya tahan baterai sampai 10 jam saat digunakan untuk video playback dengan resolusi HD. Jadi yang satu ini harusnya akan jadi sangat menarik sekali untuk laptop-laptop kelas terjangkau. Ya, karena performanya naik jauh. Nah, selain berbagai prosesor baru, Intel juga mengumumkan Intel Evo Design. Ada beberapa perbedaan dibandingkan Evo yang sebelum. Selain prosesor yang tentunya sekarang pakai Intel Core generasi ke-13 dan IGP-nya Iris Xe Graphics. Perbedaannya itu sekarang sudah lebih jelas dinyatakan bahwa dia bisa menggunakan discrete GPU dari pihak ketiga selain Intel. Jadi sekarang sudah dipastikan bahwa laptop Evo itu pasti bisa pakai GPU lain seperti mungkin Nvidia GeForce atau bahkan mungkin pakai Radeon kalau mau ya. Karena beberapa sebelum yang 13 Gen ini juga sudah ada yang mulai pakai. Tapi di Evo generasi sekarang sudah ditulis dengan jelas bahwa pasti bisa pakai juga. Nah, untuk ketebalan bodi laptop dengan discrete GPU ini adalah dipastikan di bawah 20 mm atau di bawah 2 cm. Nah, untuk layar sekarang didetailkan bahwa selain Full HD, laptop Evo yang baru itu bisa menggunakan resolusi QHD dan UHD atau bisa juga pakai panel OLED. Sementara untuk form factor, laptop Evo terbaru sudah dinyatakan bisa menggunakan desain yang foldable display. Lalu ada fitur Intel Wi-Fi Proximity Sensing. Dengan fitur ini, laptop dapat mendeteksi pengguna apakah berada di depan laptop atau tidak. Bukan pakai kamera, tapi pakai sinyal Wi-Fi. Jadi kameranya nggak perlu aktif. Jika laptop ditinggalkan, maka laptop akan langsung mengunci. Laptop akan hidup saat pengguna kembali ke laptopnya. Nah, kemudian laptop Evo terbaru punya kemampuan Bluetooth yang ditingkatkan dengan kemampuan multi-stream audio ke TWS dan dukungan codec LC3. Tidak ketinggalan, ada juga sekarang aksesoris yang disertifikasi untuk laptop Evo. Ya, ini ada keyboard, ada mouse, ada Bluetooth headset, dan bahkan ada access point juga. Nah, untuk persyaratan dan fitur lainnya itu kurang lebih masih mirip dengan Evo generasi sebelumnya. Ya, jadi itu yang ditawarkan Intel di awal tahun 2023 ini. Nah, udah tahu kan ada apa aja prosesornya? Nah, kita ada di Vegas ini sebetulnya kita mau lihat laptop apa aja yang pakai prosesor itu. Nanti kita akan liput satu persatu. Nah, kalau takut kelewatan, subscribe ya makanya ya, biar tahu kalau kita naikin video baru langsung loh dari Las Vegas, Amerika Serikat. Ya, oke. Kalau gitu sampai sini dulu.
Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.